Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan review buku Atomic Habit pada bab 3. Pada bab 3 ini dia membahas terkait dengan bagaimana kemudian membangun kebiasaan dalam 4 langkah. Ini menjadi penting. 4 langkah ini kadangkala kita anggap remeh, kita anggap mudah, kita anggap sederhana. Tetapi kemudian 4 langkah ini juga yang akan kemudian membentuk diri kita memiliki kebiasaan bagus, konsisten dalam kebiasaan-kebiasaan bagus, yang kemudian nanti akan menjadi satu privilege bagi kita, satu keistimewaan bagi kita dibandingkan dengan orang-orang lain yang kemudian tidak bergerak sama sekali. Pertama kemudian disebutkan di dalam buku ini, yang pertama penting kemudian kita untuk membentuk satu petunjuk. Lalu kemudian kedua, penting kita untuk membentuk satu gairah di dalam membangun kebiasaan. Yang ketiga, penting untuk kita menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap petunjuk dan gairah yang sudah kita bangun tadi. Lalu kemudian kita akan mendapatkan ganjaran atau hadiah daripada apa yang kita sudah lakukan. Tujuan daripada petunjuk tadi tentu kemudian untuk bagaimana kemudian mempermudah kita dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dengan banyaknya literasi, dengan banyaknya pengetahuan kita terhadap apa yang kira-kira perlu dipersiapkan di dalam satu kebiasaan, tentu itu akan mempermudah kita, tentu itu akan kemudian membuat kita enjoy terhadap apa yang kita lakukan. Sebutlah ketika kemudian kita ingin berlari, apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam berlari, sepatu, kira-kira menghitung jamnya, perbedaan lari, jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh, bagaimana kemudian kita membedakannya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut sebagai petunjuk bagi kita agar kemudian kita lebih efektif dan efisien di dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Yang kedua, gairah. Di dalam satu pembentukan kebiasaan, tentu kita tidak ingin melakukan kebiasaan itu karena aturan-aturan atau paksaan daripada buku yang kita baca ataupun orang yang kita pernah dengar. Tetapi bagaimana kemudian melihat kebiasaan itu memiliki gairah tersendiri bagi kita. Misalnya ketika Anda lari, Anda kemudian mempersiapkan playlist yang Anda ingin dengarkan ketika Anda lari dengan headset Anda. Anda kemudian misalnya menambah satu atribut-atribut yang kira-kira bisa menghibur dan menambah gairah Anda ketika berlari. Mungkin startnya enaknya di mana, finishnya enaknya di mana, sehingga kemudian ada poin-poin yang kemudian Anda dapatkan sebagai kepuasan emosi dan perasaan pada saat Anda berlari. Yang ketiga, tanggapan. Setelah kemudian prepare tadi, dan kemudian prepare di petunjuk tadi, dan kemudian prepare di gairah tadi, tentu aksi menjadi penting, tidak sebatas pada bagaimana kemudian perencanaan, bagaimana kemudian planning kita, bagaimana kemudian teori-teori berlaku. Tanpa adanya aksi tentu itu semua akan sia-sia. Jadi tanggapan kita perlu, dan itu harus konsisten, dan itu harus reguler terjadi selama kemudian itu menjadi satu perilaku yang tidak bisa lagi kemudian dibuang sebagai kebiasaan diri. Tanggapan ini tidak hanya datang sekali dalam sehari, tanggapan ini harus datang berhari-hari sampai kemudian kita terus terbiasa dengan apapun itu. Lalu kemudian ganjaran, nanti kita akan mendapatkan satu hadiah atau ganjaran dari apa yang kita lakukan. Kita akan jarang sakit, kita akan kemudian lebih fit, kita akan lebih fresh, dopamin di dalam diri kita terjaga, kita selalu mood untuk melihat dan menyelesaikan seluruh problem-problem yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu terkait dengan bab 3-nya.
penjelasan saya ini terkesan singkat, akan lebih optimalnya kemudian kalau teman baca sama-sama. Dan untuk teman-teman yang kemudian ingin memesan bukunya, bisa cek keranjang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.